Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Naufal Zakawali. Saya berasal dari Pondok Pesantren Tahfiz Qurrata A'yun, Condet, Jakarta Timur, dalam ajang Musabaqah Qiraatil Kutub tahun 2025 seleksi awal yang diadakan oleh FPTP. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Al-Ahkam As-Sultaniyah nafa'allahu bihi wa biwalidayhi wa bi umurihi wa bil muslimina ajma'in, amma ba'd. Qala al-muallif al-babul awwalu. Bab yang pertama atau pembahasan yang pertama. Fi aqdil imamati, dalam akad-akad al-imamah, kepemimpinan, atau lebih mudah diartikan sistem pemerintahan kepemimpinan Islam. Al-imamatu, kepemimpinan itu adalah al-hasyah al-ula, qultu, disampaikan oleh Imam Al-Mawardi, wal imamatu wal khilafah mustalahani mutaradifani. Ternyata imamah dan khilafah itu adalah dua istilah yang memiliki makna yang sama. Wa in kana mustalahun al-khilafah asbaq, walaupun istilah al-khilafah itu lebih dahulu. Maudu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din. Maudu'ah yang disusun dan ditetapkan li khilafatin nubuwah, berdasarkan kekhilafahan, kepemimpinan Nabi, fi hirasatid din, dalam penjagaan agama, yaitu agama Islam. Wa siyasatid dunya, dan pengaturan dunia atau yang berkaitan dengan politik yang ada di dunia ini. Wa aqduha, dan pengangkalannya atau akadnya, liman yakumu biha, bagi siapa yang melaksanakan biha, dengan kepemimpinan tersebut, fil ummati, dalam aspek umat. Wajibun bil ijma'i, dan ini tentunya hukumnya adalah wajib bagi setiap umat, bil ijma', sesuai dengan ijma' para ulama. Wa insyadda anhumul asam, walaupun atau meskipun ada beberapa perbedaan pendapat di antara yang disampaikan oleh Imam Al-Asam. Kita masuk ke dalam pembahasan halil khilafatu wajibatun bisyar'i ambil aqli. Ini merupakan kalimat istifham yang mana diawali dengan pertanyaan, apakah kekhalifahan atau kepemimpinan itu wajibatun, hukumnya adalah kewajiban, bisyar'i, yang berlandaskan syariat atau hanya berlandaskan akal belaka. Di sini akan disebutkan oleh Imam Al-Mawardi beberapa pendapat ulama. Mari kita baca waqtulifa fi wujubiha. Ada beberapa pendapat yang dibedakan, yang diperselisihkan fi wujubiha, dalam kewajibannya. Bagaimana kewajiban tentang hukum kepemimpinan atau kekhalifahan itu diperdebatkan. Hal wajabat bil aqli au bisyar'i, apakah diwajibkan secara akal belaka atau hanya berdasarkan syariat Islam. Faqalat ta'ifatun, maka di sini Imam Al-Mawardi menyebutkan ada golongan yang berkata wajabat bil aqli lima fi tiba'il uqala. Wajabat, yang diwajibkan, bil aqli, dengan akal tersebut, lima fi tiba'il uqala, dalam kecenderungan yang dimiliki oleh orang-orang yang berakal. Jadi orang-orang yang berakal ini memiliki kecenderungan minat taslim, agar orang itu tunduk lizaimin, kepada para pemimpin. Maka inilah yang disebut dengan sistem pemerintahan. Yamna'uhum minat tadhallum, yang mana dari sistem tersebut yamna'uhum minat tadhallum, mencegah, melarang mereka minat tadhallum, dari yang namanya suatu kezoliman. Wa yafsilu bainahum, dan memisahkan mereka atau memutuskan mereka, bainahum, di antara mereka, fit tanazzu, dalam perselisihan atau perpecah belahan, wat takhassum, dan pertengkaran yang sering terjadi di antara umat manusia. Walaula al-wulatu, kalaupun seandainya tidak ada al-wulatu, para pemimpin yang akan menguasai,
lakanu fawdha muhmalina. Maka sungguh kita akan melihat fawdha muhmalin. Suatu kaum itu akan hancur atau akan kacau balau di segala urusan yang ia hadapi di dunia ini. Wahamajan mudha'ina. Di sini disebutkan wahamajan mudha'ina. Dan rugi yang merugikan bagi umat manusia. Tidak hanya itu, wa qad qala al-Afwah al-Audi, dan sungguh telah dikatakan dari al-Afwah al-Audi, kita lihat di Hasyiah As-Salisah, yaqulu al-Afwah al-Audi, Imam Al-Mawardi menyebutkan Afwah Audi sini adalah Shola'atu Ibni Amrin Ibni Malik Abu Rabi'ah. Jadi beliau merupakan salah satu penyair di zaman jahiliyah. Penyair yang mana menyampaikan syairnya, minal basiti la yasluhun nas, tidak akan baik manusia itu. Seperti apa? Disebutkan fawdha la sarata lahum. Yang mana suatu kaum la sarata lahum, tanpa ada pemimpin di antara mereka yang memimpin suatu kaum tersebut. Wala saratun, dan pemimpin yang ada di dalam kaum tersebut idza juhaluhum sadu, yang mana yang akan berkuasa pada suatu kaum adalah orang-orang yang bodoh, maka sama seperti tidak ada pemimpin pada kaum tersebut. Maknanya adalah dalam syair yang disampaikan oleh Al-Afwah Al-Audi, yang pertama bahwasanya suatu kaum ketika tidak ada pemimpin di dalamnya, maka tidak akan menjadi baik kaum tersebut. Dan yang kedua, ketika suatu kaum dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki wawasan, yang kurang mumpuni dalam kepemimpinan, maka sama seperti kaum yang tidak dipimpin oleh orang sama sekali. Kemudian disampaikan oleh Imam Al-Mawardi, wa qalat ta'ifatun ukhra, dan ada golongan yang lain berkata, bal wajabat bisyar'i dunal aqli. Bahkan ada kepemimpinan yang diwajibkan bisyar'i, yang sesuai dengan syariat. Kita ketahui bersama bahwasanya syariat itu berlandaskan atas beberapa hal. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga ijma' para ulama, keempat qiyas. Dan di sini disebutkan bisyar'i dunal aqli. Disampaikan berlandaskan syariat dunal aqli, tanpa akal belaka. Li'annal imama yaqumu bi umurin syar'iyatin. Karena pada dasarnya seorang imam, seorang pemimpin, seorang khilafah yaqumu bi umurin syar'iyatin. Maka ia harus menegakkan suatu perkara-perkara yang syar'i atau yang sesuai dengan syariat. Qad kana mujawwazan fil aqli an la yaridat ta'abbudu biha. Wa qad kana, dan sungguh seandainya mujawwazan, diperbolehkan fil aqli, dalam akal manusia secara belaka, an la yaridat ta'abbudu biha, maka kita tidak diperkenankan menyertakan peribadahan dalam kekhilafahan tersebut, dalam perihal tersebut, karena kita hanya berlandaskan akal belaka. Falam yakunil aqlu mujiban laha, maka sebaiknya tidak dijadikan akal tersebut hal yang wajib di dalamnya. Wa innama aujabal aqlu an yamna'a kullu wahidin nafsah. Wa innama, di sini ada harfu taukid, wa innama, dan sesungguhnya aujabal aqlu, akal itu diwajibkan an yamna'a, agar mencegah, kita jadikan akal kita untuk mencegah kullu wahidin, setiap individu, setiap pribadi, nafsahu, dari dirinya, minal uqala'i, dari orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki pemikiran anit tadzallum wa taqattu, dari kezoliman-kezoliman yang terjadi, wa taqattu, dan perpecah belahan di antara umat manusia. Dan tentu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudha bimuqtadal adli fit tanasuf, dan mengambil bimuqtadah, dengan tuntutan al-adli, keadilan. Ini adalah salah satu sifat khilafah, fit tanasuf, dalam saling keterkaitan wa tawasul, dan saling berhubungan di antara satu dengan yang lainnya. Al-fasilah fayatadabbaru bi'aqlihi la bi'aqli ghairihi.
maka dia menjadikan sesuatu itu dengan akalnya, tidak dengan akal yang lainnya. Walakin akan tetapi ja'a syar'u, telah datang syariat Islam kepada kita bitafidil umur, dengan penyertaan al-umur, perkara-perkara, ila walihi, kepada ahlinya, kepada para pemimpin yang mampu memimpin suatu umat, fiddin, dalam suatu agama. Maka di sini Allah menegaskan, qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, azza, yang maha mulia, wa jalla, dan maha agung, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Ini merupakan surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuha, wahai orang-orang, alladzina, yang amanu, beriman, atiullaha, taatilah kalian Allah, kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatilah kalian sesudah Allah, yaitu Rasulullah, Rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulil amri minkum, dan taatilah kalian para pemimpin, para penguasa, minkum, yang telah diutus dari salah satu kalian. Jadi, inti dari An-Nisa ayat 59 ini adalah seruan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah agar menaati Allah, itu yang pertama. Kedua, agar dia menaati Rasulullah, utusan-utusan Allah. Dan yang ketiga, agar menaati ulil amri minkum, para pemimpin atau penguasa yang diutus dari kalian. Fafarada alaina ta'ata ulil amri. Fafarada, maka di sini kita ambil fa'ilnya adalah Allah. Allah mewajibkan alaina, bagi kita, ta'ata, menaati ulil amri, kepada para pemimpin, pembawa urusan, fina, di antara kita. Wahum, lalu siapa mereka yang kita taati? Wahum al-a'immah al-muta'ammiruna alaina. Mereka adalah para imam, para pemimpin, al-muta'ammirun, yang mampu memerintahkan alaina, bagi kita atau atas kita. Imam Al-Mawardi menyebutkan al-hasyah al-ula idzan la budda, maka harus wa fi kulil ahwal, di setiap keadaan. Lil ummati an tahtaru man tunituhu fi tatbiqi ahkam wa hududi syar'illahi fil ardi bainan nas. Untuk umat manusia agar memilih siapa yang berhak memberikan hukum-hukum dan menyampaikan batasan-batasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai syariat di muka bumi ini di antara umat manusia. Warwa Hisham bin Urwah an Abi Salih, dan diriwayatkan dari Hisham bin Urwah an Abi Salih, dari Abi Salih an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayalikum ba'di, maka akan lewat setelah Rasul, wallata fayalikumul barru bibirrihi, setelahku penguasa yang mengatur, al-barru, kebaikan, bibirrihi, dengan kebaikannya, wayalikumul fajiru, dan yang mampu untuk mengatur, al-fajiru, orang yang jahat, bifujurihi, dengan kejahatannya. Fasma'u lahum wa ati'u, maka dengarkanlah pemimpin tersebut yang diutus di antara kalian, lahum, kepada mereka, wa ati'u, dan taatilah mereka, fi kulli ma wafaqal haq, di setiap apa yang sesuai dengan kebenaran. Fa in ahsanu falakum walahum, jika mereka berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian dan untuk mereka. Wa in asa'u, dan apabila mereka berbuat buruk, falakum wa alaihim, maka kebaikan itu untuk kalian dan untuk mereka juga. Kemudian disampaikan oleh Imam Al-Mawardi fil Hasyah As-Saniyah, bahwasanya hadis yang direwetkan oleh Hisham ini bin Urwah ini adalah hadis yang lemah, sesuai dengan yang direwetkan oleh Imam Daruqutni fi sunanihi, di dalam sunannya,
Babu sifatun man tajuzus shalah ma'ahu wa shalah alaihi. Bab sifat tentang siapa yang diperbolehkan sholat bersamanya dan sholat atasnya. Wat-Tabrani fil Awsat, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Awsat. Syukran, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hada, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.